Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh @mitologui. Jika kalian penasaran dan ingin membaca ceritanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya sudah gue taruh di deskripsi video. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Anak perempuan di jendela. Kisah kali ini yang akan dibagikan adalah kisah tentang seseorang yang membeli rumah tua di desa. Namun setelah membeli rumah itu, yang dia dapat bukan hanya rumah, namun dia juga mendapatkan segala memori dan tragedi kelam yang terjadi di rumah tersebut. Randy yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung. Randy membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa bulan lagi akan digelar penghujung tahun ini. Alasan Randy membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang liburan dengan calon istrinya. Secara kebetulan, Bella melihat rumah itu dan berkata kepada Randy, jika rumah ini direnovasi sedikit saja, akan jadi hunian yang nyaman. Bagaimana tidak, rumah bergaya lama tersebut memiliki pekarangan yang mempunyai beberapa pepohonan hijau. Di antaranya ada pohon mangga yang tak terlalu tinggi. Berada di desa yang tak terlalu ramai penduduk membuatnya cocok sekali menjadikan rumah itu sebagai hunian nyaman untuk bersantai. Randy pun membeli rumah tersebut setelah mencari-cari siapa yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara karena sudah kosong beberapa puluh tahun. Bergantinya pejabat kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan rumah tersebut kosong. Randy pun membeli rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitarnya. Setelah mengurus izin dan dokumen-dokumen lainnya, akhirnya rumah tersebut resmi jadi milik Randy. Randy pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar perkataan dari Bella, rumah ini jadi terlihat nyaman seketika sudah dibersihkan. Sekarang dia hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Randy mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah tersebut kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Kini rumah tersebut sudah layak huni. Randy mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Singkatnya, kini Randy tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya tak ada yang aneh, hingga pada suatu hari dia bermimpi aneh tentang seseorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di rumahnya. Randy tidak mengetahui siapa perempuan tersebut, hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang ada yang terjatuh yang berasal dari luar kamarnya. Awalnya Randy ingin menghiraukan suara tersebut, namun suara tersebut semakin kencang. Randy keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut. Karena sebelumnya dia sudah mematikan seluruh lampu. Ruangan di luar kamar menjadi gelap gulita. Hanya ada sinar bulan yang menerangi lewat jendela. Asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Randy pun bergegas ke sana. Dia pun menemukan asal suara tersebut. Randy melihat salah satu dari jendela di sana ada yang terbuka. Akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menghasilkan suara yang mengganggu. Dia pun lantas mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke kamarnya. Namun baru saja setengah jalan, dia mendengar sesuatu. Suara ketukan pintu depan menghentikan langkah Randy. Randy terdiam sejenak untuk memastikan apa yang dia dengar. Lagi pula siapa sih yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam? Suara tersebut kembali terdengar. Kali ini ketukan tersebut lebih kencang daripada sebelumnya. Dengan enggan, Randy berjalan menghampiri pintu, memutar kunci dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam begini.
Namun setelah pintu itu terbuka, tidak ada siapapun di luar. Randy pun terdiam menatapi pekarangannya yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Siapa juga yang akan mengetuk pintu orang lain di tengah malam? Apalagi lokasi rumah baru Randy berada jauh dari tetangganya. Randy pun lantas bergegas menutup pintu dan menguncinya. Dia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk ke kamarnya. Baru saja beberapa langkah, suara ketukan pintu tersebut kembali terdengar lagi. Kali ini Randy bergegas untuk membuka pintu, melihat siapa orang yang iseng mempermainkannya. Namun nihil, tidak ada orang di luar. "Hei, jangan bersembunyi kamu. Sekali lagi kamu ketuk pintu saya akan panggil polisi," gertak Randy dengan kesal. Ia pun lantas menutup pintu dan menguncinya kembali. Kali ini dia tak langsung beranjak dari sana. Randy memegangi ganggang pintu dan mendekatkan telinganya di pintu, membuka gorden jendela dekat pintu supaya dia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Usaha Randy pun tak sia-sia. Dia mendengar ada langkah kaki dari luar. Kali ini dia sudah siap. Ketika langkah sudah mendekat, Randy bergegas membuka pintunya lalu keluar. Ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tak memiliki pemilik. Suara tersebut entah datang dari mana. Hanya ada suara tanpa sebab. Randy mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir soal hantu. Dia mulai berpikir semua ini adalah ulah makhluk tak kasat mata. Suara pintu tertutup dengan paksa yang mengagetkan Randy. Dia pun lalu bergegas menuju pintu. Dan untungnya dia tidak terkunci dari luar. Merasa ada yang tidak beres, dia pun kembali masuk dan mengunci pintunya dan akan mengabaikan apapun suara yang terjadi. Ketika pintu sudah terkunci rapat, dia bergegas menuju kamarnya. Ketika baru saja dia berbalik, dia melihat ada anak kecil berlari dari lorong kamar mandi menuju dapur. Ketika melihat hal tersebut, Randy terkejut sekaligus kebingungan. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari. Rang! Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari dapur. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung bergegas menuju dapur. Ketika sampai di sana, Randy melihat wajan, panci, dan peralatan lainnya sudah berantakan. Sosok anak kecil tadi terlupakan ketika Randy melihat tikus yang keluar dari salah satu panci milik Randy. Randy lalu berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Dia pun tak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat membereskannya di keesokan harinya bersama adiknya yang besok akan datang kemari. Untuk sekarang, dia ingin segera tidur dan tidak mau lagi memikirkan hal lain. Namun Randy kembali tidur. Ia kembali memimpikan sesosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas anak perempuan itu berlari menuju dapur. Bekas langkahnya meninggalkan jejak yang berwarna merah. Dalam mimpinya Randy mencari anak tersebut ke dapur. Namun dia tak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Ketika hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut sudah ada di belakangnya. Menatap Randy dengan tatapan tajam. Lehernya mengeluarkan banyak darah seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. "Masa mau nyerah? Cari aku lagi yuk," ucap si anak dalam mimpinya. Setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang dia membisu. Pandangannya berangsur buram hingga akhirnya berubah menjadi gelap dan dia pun bangun dari tidurnya di keesokan paginya. Dia pun lupa akan mimpi yang ia dapat semalam. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan dirinya. Ketika selesai membersihkan diri, dia pun menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun alangkah terkejutnya Randy ketika melihat dapurnya yang berantakan. Ia pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun membereskan alat-alat yang berserakan dan mulai membuat sarapannya.
Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Randy pun menghentikan sejenak sarapannya dan menuju pintu untuk membukakan pintunya. Ternyata adiknya lah yang datang. Dia memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Awalnya adiknya menolak, namun setelah diiming-iming upah oleh Randy akhirnya dia mau juga. Mereka pun sarapan bersama, terlebih dahulu sebelum memulai membersihkan rumah. Setelah selesai, barulah mereka membersihkan rumah dan dimulai dari halaman depan. Namun ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu Randy agar segera datang ke kantor terlebih dahulu. Karena ada urusan yang mendadak. Mau tak mau, Randy pun langsung datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada adiknya. Lagi-lagi adiknya menolak, namun Randy menjanjikan untuk menambah upahnya. Dia pun langsung menyetujuinya. Randy meninggalkan rumah dan adiknya untuk ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang mendesak. Randy yang seorang programmer mesin mendapatkan proyek yang harus selesai hari ini. Kemungkinan baru selesai di sore hari. Dia pun menghubungi adiknya agar tak pulang terlebih dahulu sebelum dirinya pulang ke rumah. Singkat cerita, Randy berhasil menyelesaikan proyeknya dan untungnya customernya puas dengan hasil kerjanya. Setelah itu Randy bergegas pulang ke rumah barunya. Dia melihat adiknya berada di halaman rumah menunggu kedatangannya. "Gila mas, gue baru sadar rumah lo nyeremin mas," ucap adiknya. Randy pun menatap bingung adiknya setelah mendengar pernyataan adiknya tersebut. Emang kenapa? Adiknya pun menjelaskan apa saja yang terjadi ketika Randy pergi. Setelah Randy pergi, adiknya yang bernama Ilham membersihkan halaman rumah kakaknya sendirian. Setelah selesai, dia hendak membersihkan bagian dalam rumah dengan cara menyapu dan mengepel. Lalu ketika dia hendak masuk, dia melihat anak kecil menatapnya dari luar gerbang. Dia pun menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Anak perempuan memakai baju merah muda, memakai bando di kepalanya dan jepit rambut kupu-kupu. Ilham pun mendekati anak tersebut. Ketika didekati, anak tersebut kabur berlari ke arah jalan. Melihat anak tersebut kabur, Ilham tak mengejarnya. Dia memilih masuk ke dalam rumah. Ilham pun mengambil sapu yang berada di dapur. Tapi ketika kembali ke ruang tamu, anak perempuan yang tadi sudah ada di jendela dekat pintu melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Ilham heran bagaimana anak ini bisa masuk. Bukannya gerbang sudah dia tutup dengan rapat. Dan benar saja, Ilham menengok ke arah gerbang yang masih tertutup dengan rapat. "Dek, ngapain dek di sini?" "Mau main, Kak," jawab si anak tersebut, lalu berlari menjauh dari rumah tersebut. Melihat anak tersebut berlari, Ilham refleks mengejar anak tersebut. Namun ketika baru saja dia keluar dari rumah, dia tak mampu menemukan anak tersebut. Ilham kembali masuk ke dalam rumah, namun dia ingat bahwa gerbangnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar si bocah masih ada di sekitar rumah. Namun Ilham tak memperdulikan hal tersebut. Dia mulai menyapu lantai dan membuangnya keluar rumah. Sekarang giliran Ilham mengepel rumah kakaknya itu. Ilham pun mengambil pel-pelan yang berada di kamar mandi. Dia mengepel bagian dalam rumah terlebih dahulu, barulah mengepel bagian luar rumahnya. Ketika selesai, dia sengaja menuju ke teras depan untuk menunggu lantai yang dia pel mengering dan juga untuk mencari si bocah perempuan yang tadi. Dan ketika lantai sudah kering, si bocah tak kunjung ketemu. Akhirnya Ilham pun masuk ke dalam rumah untuk menyimpan ember dan pel-pelannya. Ilham lalu masuk ke kamar mandi dan menyimpan alat pel. Ketika baru saja menyimpan alat pelnya, Ilham mendengar suara langkah kaki dan cekikan anak kecil. Mendengar hal tersebut tentu saja Ilham terkejut. Hanya ada dirinya di dalam rumah dan langkah kaki tersebut berasal dari ruang tengah. Ilham pun bergegas keluar dari kamar mandi lalu berlari menuju ruang tengah. Namun ia lebih terkejut. Lantai yang baru saja dia pel sudah kembali kotor dengan tanah yang berbentuk telapak kaki. Telapak kaki itu menuju dapur. Ilham yang terbawa emosi berteriak kepada pemilik langkah kaki itu. "Woi, siapa yang baru datang? Baru dipel juga," teriak Ilham.
Ketika sampai di dapur, Ilham dibuat bingung karena tak ada siapa-siapa di sana. Telapak kakinya pun hilang di depan pintu dapur. Setelah melihat langkah kaki tersebut, Ilham teringat si bocah perempuan. Tadi dia tidak terlihat memakai sandal. Kesal dengan dirinya sendiri karena tak mengunci pintu, dia pun kembali ke kamar mandi untuk mengambil alat pel lagi. Singkat cerita, dia mengepel ruangan itu kembali. Setelah bersih, dia mengunci pintu lalu kembali ke kamar mandi untuk menyimpan alat pel tersebut. Ketika baru saja menyimpan alat tersebut, Ilham mendengar hal lain lagi. Kali ini dia mendengar suara langkah kaki lagi, tapi sekarang seperti dari dalam keluar rumah. Ilham pun kembali keluar dari kamar mandi, namun tetap saja dia tidak menemukan si pemilik langkah kaki tersebut. Namun kali ini yang sedikit berbeda, bekas langkah kaki masih ada di lantai, tapi bukan tanah, melainkan seperti cairan yang kental. Ilham pun mencoba untuk menyentuh cairan tersebut dengan telunjuknya. Hah? Darah? Bekas langkah kaki itu menjadi darah, bukan lagi tanah. Melihat hal ini, Ilham menjadi sedikit mual dan ketakutan. Buru-buru dia mengambil alat pel dan membersihkan noda darah tersebut. Ia tak yakin apakah sudah bersih atau belum. Namun ketika telah selesai mengepel lantai, dia buru-buru mengunci jendela dan pintu. Ilham pun menunggu kakaknya pulang di teras rumah bersama alat pel dan embernya. Setelah mendengarkan cerita, Randy tak langsung percaya atas apa yang dikatakan oleh Ilham. Namun, di hati kecilnya, dia sedikit ketakutan. Karena setelah beberapa hari tinggal di rumah ini, dia sering bermimpi tentang anak perempuan berbaju merah muda tersebut. Tapi Randy meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga mimpi. Mungkin juga dia terlalu kecapean setelah mengurus segala hal tentang rumah barunya itu. Jadinya dia mendengar dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Ah, mungkin kucing kali yang masuk, ucap Randy. Mana ada, telapaknya segede gaban. Mana ada kucing segitu. Namun tiba-tiba ada suara benda terjatuh berasal dari dapur. Mereka berdua sempat terkejut mendengarkan suara tersebut. Lantas Randy dan Ilham bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika baru saja membuka pintu, mereka dikejutkan oleh bekas telapak kaki yang tersebar di lantai ruang tamu. Jejak kaki itu sudah mengering. Jejak kaki tersebut berwarna merah, persis seperti yang dikatakan oleh Ilham dan yang diimpikan oleh Randy. Pel ini, ucap Randy kepada Ilham yang sedari tadi menggenggam alat pel di tangannya. Randy pun memberanikan diri untuk berjalan menuju dapur. Dengan langkah yang ragu-ragu, dia perlahan mendekati dapur. Suara benda jatuh terdengar kembali, membuat Randy terkejut dan mundur beberapa langkah. Setelah suara tersebut berhenti, Randy kembali mendekati sumber suara tersebut. Lorong yang gelap membuat ketakutan Randy semakin menjadi. Suasana mendadak hening. Akhirnya Randy sampai di dapur. Dia melihat semua barang-barang sudah berantakan. Dia melihat ke sekeliling dapur, tapi tak dapat menemukan pelaku yang memberantakan dapurnya ini. Dengan hati yang ketakutan, Randy berniat untuk segera keluar dari dapur. Namun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok anak kecil yang sedang berdiri di lorong gelap yang menuju dapur. Sosok itu berdiri menghadap Randy. Mata merahnya seakan menyala dari kegelapan. Sosok itu perlahan mendekati ke arah Randy. Cahaya lampu menerpa tubuhnya dari ujung kaki hingga perut yang mempunyai lubang yang cukup besar. Darah mengalir keluar dari perutnya. Perlahan cahaya naik ke dada dan tibalah sampai ke leher. Leher yang tersayat hampir membuat kepalanya terputus. Darah segar keluar dari lehernya. Yah, aku ketahuan. Aku sembunyi lagi ya. Cari aku ya, Kak. Tiba-tiba sosok tersebut mengucapkan kata-kata itu. Randy terkejut bukan main. Kini sosok tersebut berbalik dan berlari menjauh dari dapur. Kebetulan di ujung lorong ada Ilham yang membawa alat pel dan ember. Namun sosok tersebut berlari menembus Ilham. Dan Ilham pun tak merasakan dan tak melihat apa-apa. Melihat hal itu Randy semakin panik. Rasa takut sudah menyeruak ke seluruh tubuhnya. Di ujung lorong, Ilham melihat Randy melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Bang,
"Bang, ada apa bang?" Namun Randy tak menjawab. Tiba-tiba Randy terjatuh, membuat Ilham berlari ke arahnya dan menjatuhkan alat pel dan ember di tempat di mana sebelumnya dia berdiri. "Bang!" teriak Ilham. Randy terjatuh ke lantai. Tubuhnya mengeras, tatapannya melihat ke atas. Seluruh syaraf tubuhnya tegang, nafasnya tersengal-sengal. Ilham pun panik, dia berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Setelah beberapa kali berteriak minta tolong, tak ada satupun manusia yang menjawab. Ilham lalu kembali bergegas ke dalam dan mengambil ponselnya. Dia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Dia pun juga menelpon Bella, pacar Randy, dan beberapa temannya yang bisa membantu. Ilham pun bergegas kembali ke dapur untuk melihat kondisi Randy. Saat itu, kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti. Kini tak sadarkan diri di lantai dapur. Ilham berusaha membawa tubuh Randy ke sofa ruang tamu. Dia pun berharap seseorang datang untuk membantunya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.